Vina itu bukan hanya pinter, mandiri, dan rajin, tapi dia juga punya candaan gitu sama teman-teman sekelilingnya. Dan candaannya itu emang fresh, hidup gitu. Nggak buat orang tersinggung, nggak buat orang juga ketawa maksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai hati dan pikiran di channel Astaman Ground. Semoga kalian semua sehat, raga dan jiwanya yang paling penting. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan juga komen. Apalagi yang sudah share tentang konten saya sebelumnya. Semoga itu menjadi pahala buat teman-teman sekalian. Amin. Nah, kali ini kita akan kembali masih ulasan buku. Kali ini bukunya tidak seperti buku yang sebelumnya. Kalau buku sebelumnya itu masih fresh ya, tahun 2020 ini terbit. Buku ini sudah 6 tahun yang lalu terbit. Kemudian kalau buku yang sebelumnya itu sampulnya mungkin sangat menarik. Nah, kali ini mungkin sampulnya biasa-biasa saja. Oke, bukunya apa? Ini dia. Judul bukunya adalah Seven Secret. Ini ditulis oleh tim @IDS. Penulisnya terdiri dari 3 orang, ada Mbak Vina, kemudian Mas Agung, sama Mbak Syamsyahawa. Nah, seperti biasa, kita akan membagi ulasan buku ini menjadi 3 bab utama. Pertama adalah isi, kedua kelebihan, ketiga adalah kekurangan dari buku ini. Kita masuk dulu ke isi, kita coba lihat secara kasat mata dulu ya. Ini sampulnya putih polos seperti biasa. Kemudian ada kata-kata di sini, huruf keluar dari kotak ya, seperti judulnya lah ya, Seven Secret, seperti ada rahasia seperti itu dalam kotak ini. Kemudian di belakangnya ada beberapa testimoni dari beberapa tokoh. Isinya ada 210 halaman. Tebal buku ini saya perkirakan sama seperti buku sebelumnya, 1,5 cm juga. Penerbit buku ini adalah Republika Penerbit. Dan buku ini diterbitkan tahun 2014, 6 tahun yang lalu ya, sudah lama. Tetapi saya baru baca kemarin dan saya selesaikan kemarin juga, karena memang bukunya nggak membosanin, bikin penasaran. Selain isinya tentang kisah, novel gitu ya, buku ini juga dikasih bonus yaitu CD. Ya, CD yang berisi lagu-lagu. Ada juga komik teman-teman nih. Jadi ada tambahan komik yang berisi tips-tips dalam berwirausaha. Jadi teman-teman yang suka baca komik, ini cocok nih buat kalian. Jadi bukan cuma baca novel, tapi ada bonus komik buat kalian tambah secara visual gitu ya, menggambarkan bagaimana kisah dalam buku ini. Ada lagi bonus teman-teman, bukan hanya komik, CD, ada lagi tambahan di sini. Lirik lagu, nggak nanggung-nanggung ya. Jadi penerbit Republika ini ngasih lirik lagu juga dalam buku ini. Jadi komplit nih, paket komplit. Selain baca novel, bisa sambil karaokean. Terus secara sekilas tampak mata bisa teman-teman lihat buku ini isinya seperti itu. Nah, kita masuk ke isi cerita. Apa sih cerita dari buku ini? Nah, dia menceritakan tentang apa emang? Nah, jadi buku ini tokoh utamanya namanya Vina. Vina ini adalah gadis belia, kalau di sini masih SMP, diceritakan sampai dengan dia jadi CEO sebuah butik. Sudah tergambar? Iya, jadi ini tentang seorang pebisnis. Tapi bukan pebisnis yang langsung jadi gitu. Bukan tiba-tiba langsung jadi wali kota gitu, langsung jadi calon bupati karena bapaknya kaya segala macam. Enggak, ini yang dari nol. Bahkan dari minus, bapaknya sudah tidak ada ketika dia lahir, kemudian ibunya tukang cuci, jadi berharap hanya dari hasil cucian ibunya untuk menghidupinya sehari-hari.
Nah makanya ya mungkin gara-gara itulah ya Vina jadi termotivasi untuk mencari uang, membantu ibunya. Jadi dia sudah sejak SMP itu menjadi pedagang, udah jualan kue. SMA dia buka franchise sendiri, sampai dengan dia ada satu momentum mendengarkan pidato dari kakak tingkatnya yang dia kagumin, itu menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad sudah kaya sejak muda. Nah dari situ dia termotivasi, bukan hanya untuk mencari uang untuk hidupnya sendiri, tapi juga dia termotivasi untuk menjadi pedagang yang bisa membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Seperti dengan judulnya Seven Secrets, jadi di buku ini dia bercerita, tapi di situ ada 7 rahasia utama yang ia ungkapkan. Nah, tidak seperti buku-buku biasanya. Kalau buku-buku bisnis itu kan biasanya kan judulnya misalnya Kiat Sukses Menjadi Pengusaha ini. Isinya kan kayak datar tentang bagaimana kita bisa mendapatkan itu. Yang terkadang itu kalau saya pribadi sih agak bosen gitu. Beda dengan buku ini dia langsung bentuknya dalam kemasan novel, dalam cerita yang utuh gitu. Sehingga membuat kita itu tidak bosan untuk membacanya sampai dengan habis. Dan di dalam cerita itu dapat tips-tips yang utama buat seorang pebisnis itu menjadi sukses. Nah, kurang lebih seperti itulah gambaran isi cerita ini. Teman-teman yang hobi bisnis, masih muda, punya jiwa dagang yang tinggi, nah buku ini cocok buat kalian koleksi, jadikan referensi ketika kalian down. Ini bisa jadi motivasi kalian untuk bangkit kembali. Dan saya yakin juga pasti ada hal-hal yang itu emang berdasarkan pengalaman pribadi penulis. Nah, kita masuk ke kelebihan, biar teman-teman punya excited buat beli buku ini dan mengoleksinya. Kelebihannya yang pertama adalah karakter tokoh utama di buku ini sangat kuat sekali. Bahkan sampai dengan raganya itu kita bisa membayangkan, ya. Apalagi mengenai sifat dan wataknya. Lewat tulisan penulis ini kita bisa jadi punya gambaran gitu. Dan memahami, oh seperti ini emang karakter seorang Vina. Orang gadis yang mandiri, bekerja keras, suka berdagang, ya, supel, tidak neko-neko, terbuka, dan satu lagi, gokil. Nah, ini yang saya suka dari Vina ini. Dia mudah bergaul dengan siapapun, dari kalangan bawah sampai dengan kalangan atas. Nulis sangat pengalaman sekali lah, saya anggap pengalaman sekali membuat karakter tokoh itu bisa tergambarkan dalam pikiran dan hayalan kita. Pertama itu. Kedua adalah buku ini singkat, padat, jelas, dan bermakna. Jadi tidak cuman singkat tapi tidak bermakna gitu ya, ataupun panjang lebar sana sini tapi bermakna. Tidak, dia singkat, padat, jelas, dan bermakna. Isi-isi dalam cerita buku ini sangat padat, singkat sekali, tapi punya nilai, punya pesan yang ingin dia sampaikan, dan itu dapat banget nyampe ke dalam hayalan kita, nyampe pada hal-hal yang kita yakinin. Jatuh bangun sebuah bisnis, bagaimana seorang pemuda itu bisa membangun finansialnya dari awal. Pesannya itu sampai, kalau menurut saya sampai ke pembaca-pembacanya. Kelebihan yang ketiga adalah canda dan logikanya kental banget. Jadi semua tokoh dalam buku ini saya simpulkan mereka punya intelektual yang tinggi-tinggi seperti itu ya. Ya termasuk tokoh utamanya Vina. Nah jadi Vina itu bukan hanya pinter, mandiri, dan rajin, tapi dia juga punya candaan gitu sama teman-teman sekelilingnya, sama orang tua, sama yang di bawah. Dia bisa membawa dirinya gitu. Dan candaannya itu emang fresh, hidup gitu. Nggak buat orang tersinggung, nggak buat orang juga ketawa maksa gitu. Nggak. Saya membaca buku ini, ketika baca candaan-candaan mereka, itu terbawa ke emosi saya sampai dengan ketawa. Kita sebagai pembaca itu seperti sedang nonton drama gitu. Kita bisa membayangkan lebih leluasa. Nah bedanya memang ketika kita nonton film itu kan sudah ada bentuk wujud aslinya seperti ini, nggak bisa kita rubah-rubah lagi gitu kan dengan versi kita. Nah tapi ketika kita membaca novel ini, kita punya imajinasi sendiri, bisa membayangkan, saking penulisannya itu sangat kental, baik itu logika maupun candaannya kental sekali. Bahkan ketika saya membayangkan buku ini, saya seperti ada di situ, ikut ketawa juga. Ya kayak orang bego lah. Tapi karena memang kita membayangkan, betul-betul membayangkan, jadi tertawa juga.
saat ada kisah-kisah sedih ketika dia merawat ibunya yang stroke, itu dapat juga dalam diri saya. Saya hampir meneteskan air mata ketika membaca itu, gitu. Saking membayangkan dan saking penulis itu pinter banget buat alurnya gitu. Kadang saya merinding juga gitu. Waduh, kok bisa ya wanita seperti ini bisa melakukan hal-hal seperti itu? Buat merinding sendiri membaca itu. Apalagi kalau teman-teman bacanya malam-malam gitu ya. Ya ini cocok lah buat jadi renungan buat teman-teman, jadi motivasi buat bangkit lagi gitu ya. Nah, seperti biasa ada kelebihan maka ada kekurangan juga. Nah, kita masuk ke kekurangannya sekarang. Kekurangannya yang pertama adalah sampulnya. Ya, jadi sampulnya itu biasa-biasa saja, tidak terlalu menarik bagi saya. Putih, polos, tidak menyebabkan saya jadi pengen beli gitu. Jadi kemarin itu saya beli itu bukan karena sampul, tapi karena penasaran saja dengan judul gitu, Seven Secret. Saya belum pernah ada buku-buku yang kayak gini gitu. Bahkan saya sebelum beli itu ngira ini bukan novel, cuman isinya kayak tulisan motivasi gitu. Oh ternyata pas buka novel rupanya. Buka isi, baca-baca sampai selesai. Oh ternyata keren juga novel ini. Sangat memotivasi sekali orang-orang yang mau berbisnis. Ini wajib mengoleksi novel ini. Itu ya teman-teman. Jadi tapi tadi balik lagi ke sampul, kurang menarik menurut saya, kurang eye catching lah bahasanya ya, kurang good looking kalau kata Menak. Kekurangan yang kedua adalah bentuk. Jadi kan biasanya kan buku-buku itu kan bentuknya gini teman-teman, persegi panjang gitu kan, enggak panjangnya ke bawah gitu. Nah kalau ini kan bentuknya kotak, panjang ke kanan sama panjang ke bawah sama. Jadi kalau saya sih melihatnya kayak bentuk-bentuk buku resep memasak pindang, resep memasak rendang gitu kan. Coba teman-teman coba lihat buku-buku yang isinya resep-resep gitu kan, biasanya kan kotak, panjang atau panjang ke samping gitu kan. Nah itu kurang lebih saya lihatnya buku ini kayak gitu sih. Jadi agak kurang sesuai sama isinya gitu. Kekurangan yang ketiga saya belum menemukan, jadi saya belum dapat lagi kekurangan yang ketiga. Kalau secara isi saya akui deh, ini penulisnya sudah pas lah menyampaikan kisah. Jadi buat kalian anak muda punya jiwa dagang yang tinggi, jiwa berbisnis yang mantap, punya cita-cita menjadi pengusaha sukses ke depan, buku ini sangat recommended sekali buat kalian jadikan koleksi dan referensi kalian ketika kalian jatuh, untuk kalian bangkit kembali dari keterpurukan kalian dalam berbisnis khususnya. Oke teman-teman, cukup sekian ulasan buku kita mengenai Seven Secret. Kita jumpa lagi di ulasan-ulasan buku selanjutnya. Makanya terus berikan dukungan channel ini agar semangat buat memposting postingan yang bermanfaat. Subscribe, like, dan juga komen. Ada lagi sharing. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.